Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Guru. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan dulu sampah di sekelilingmu. Jika tidak ada lagi sampah, maka kita akan mulai untuk belajar. Terima kasih untuk petugas speaker hari ini yang sudah menjalankan tugas secara baik. Baik, sebelum kita mulai belajar, supaya kita dapat keberkahan di hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepentingan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Dudi Hakim, Ade Putri, Alfonsus, Alia Natasha, Balkis. Baik, Ibu kasih aplaus untuk kehadirannya di hari ini. Semoga sampai seterusnya di kelas ini bisa hadir semua seperti ini dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar di materi selanjutnya. Selanjutnya, untuk mencapai pembelajaran kita hari ini, maka di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 untuk tujuan pembelajaran. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan 3 tujuan pembelajaran di depan? Angkat tangannya. Oke, silakan Patur. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua, siswa mampu memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan teorema lingkaran untuk menyelesaikan masalah terkait. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ada 3 tujuan pembelajaran yang untuk kita capai hari ini. Yang pertama itu, kalian itu mampu mengetahui atau memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua, kalian itu mampu memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap kepada busur yang sama. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami dan menerapkan teorema lingkaran untuk menyelesaikan masalah terkait, contohnya masalah kontekstual. Baik. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke pertanyaan pemantik, sedikit motivasi Ibu di hari ini, yaitu pesan Ibu untuk Ananda Ibu semuanya, kamu adalah generasi penerus bangsa di 10 tahun dan 5 tahun ke depan. Jadi, pembelajaran yang hari ini kamu lakukan akan bermanfaat untuk di kehidupanmu selanjutnya. Belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah yang giat nak, karena kamu ini adalah orang-orang yang akan menggantikan Bapak Ibu gurumu sekarang, bahkan menjadi pengganti seorang pemimpin negara, bisa jadi bupati, wali kota, bahkan seorang presiden. Bagaimana kita bisa menjadi presiden? Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin? Kita itu harus bisa belajar bersungguh-sungguh. Tekadkan dalam hati, pikirkan dalam hatimu, 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Yang Ibu harapkan anak Ibu yang di depan ini 10 tahun ke depan adalah orang-orang yang kedatangannya dinantikan. Kepergiannya dirindukan orang. Keberadaannya menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Jika kamu mampu melakukan yang 3 ini, kamulah orang yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Ya, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi orang yang ada di sekelilingnya. Saya, selanjutnya pertanyaan pemantik. Oke, yang pertama, coba perhatikan nak.
Mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Yuk, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini? Oke, Alfonsus, silahkan. Kenapa Alfonsus? Karena lingkaran memiliki gaya gesek paling sedikit, Bu. Ya, Alfonsus mengatakan karena lingkaran mempunyai gaya gesek paling sedikit. Tadi yang belakang nunjuk tangan. Oke. Hikmah. Kenapa? Karena lingkaran memiliki satu titik pusat di tengah yang mempunyai jarak yang sama seperti lingkaran sepeda. Iya, Bu, karena roda sepedanya itu berbentuk lingkaran yang mempunyai sudut atau titik pusat yang mempunyai jarak yang sama pada keliling ban. Iya, jadi kalau dia mempunyai yang sama, perhatikan, maka jalannya bagaimana, Nak? Mana yang lebih nyaman? Segitiga, segi empat, ataupun yang lingkaran? Mana yang lebih nyaman, Nak? Lingkaran. Baik, bagaimana kamu rasakan jika sepedanya itu, nih, seperti gambar yang di atas, mengendarai masing-masing sepeda pada gambar yang di samping? Apa yang dirasakan? Gambar nomor 2, nyaman tidak? Tidak. Dari gambar 1, 2, 3, 4, mana yang paling nyaman, Nak? Satu yang berbentuk lingkaran. Nanti akan kita pelajari. Next, definisi sudut pusat dan sudut keliling. Di mana letak sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran. Nih. Dan kaki-kaki sudutnya ini disebut apa, Nah, Ibu? Jari-jari. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya terletak, perhatikan, pada lingkaran. Dan kaki-kaki sudutnya ini disebut apa? Tali busur. Next. Bagian dari selanjutnya, sebelum ke masalah kontekstual, ini supaya tidak tegang kali, supaya lebih rileks, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Kalau Ibu tanya, buat apa kamu ada di sekolah? Untuk bersenang-senang dan belajar. Bisa ya? Oke, coba praktekkan. Untuk apa kamu ada di sekolah? Untuk bersenang-senang dan belajar. Next, kalau Ibu bilang tepuk MTK, bisa, pasti bisa, harus bisa. Oke, bisa ya? Praktekkan. 1, 2, 3, tepuk MTK. Bisa, pasti bisa, harus bisa. Oke, sekali lagi, tepuk MTK. Bisa, pasti bisa, harus bisa. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Lanjut, Ibu punya masalah, Nak, perhatikan. Masalah kontekstual. Di sini ada sebuah kolam renang. Yang berbentuk, apa bentuk kolam renangnya? Pada salah satu sisi bagian kolam ada sebuah perosotan. Oke. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan ini selalu terang. Bantu pengelola untuk jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran, ini busur lingkaran berwarna biru, maka bantu pengelola, di mana pengelola bisa meletakkan lampu yang bisa menerangi perosotan atau yang bisa menerangi busur yang berwarna biru. Busur lingkaran tersebut besarnya adalah alfa. Untuk masalah ini nanti lebih lengkapnya kamu bisa jawab di LKPD yang udah Ibu bawa sebelumnya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok pada saat kita di asesmen awal pembelajaran? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu bagikan. Ini ada LKPD, Nak. Di dalamnya nanti kamu bisa memakai bantuan aplikasi karena sudah Ibu buat di sini, udah Ibu sematkan. Scan QR, nanti kamu scan aplikasinya. Kalau terkendala dengan yang namanya nanti sinyal, kamu bisa memakai alat peraga. Dan
Selanjutnya, untuk LKPD dibaca petunjuk pengerjaannya. Baik, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Baik, dilihat petunjuk pengerjaan di situ ada, kamu bisa scan QR barcode dan selanjutnya bisa nanti memakai alat peraga yang Ibu bagikan. Di lingkaran, coba perhatikan gambarnya. Ada dua warna. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ibu dan ke kawannya didiskusikan. Apabila aplikasi tidak memenuhi, kamu bisa memakai alat peraga suling pusling yang sudah Ibu sediakan. Selain alat peraga, Nak, kamu juga bisa memakai handphone. Sudah boleh dibuka handphonenya. Hah? Boleh? Kamu boleh membuka handphonenya untuk scan aplikasi yang udah Ibu sematkan di QR. Dan next, kamu boleh literatur video YouTube tutorial. Terserah sesuai dengan minat bakatnya bagaimana kamu bisa untuk mengerjakan masalah kontekstual yang Ibu berikan. Ya, boleh dari lihat YouTube untuk video tutorial, boleh lihat dari kamu pakai bantuan aplikasi GeoGebra dan alat peraga suling pusling. Silakan. Gak boleh tidur. Oke, coba hirup nafas dulu dalam-dalam, keluarkan jika sudah mulai penat. Hirup nafas dalam-dalam, dikeluarkan. Ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk memakai alat peraga? Cara pakainya, baca dulu soalnya. Bagaimana? Sudut penyinaran 30 derajat Iya. diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada BC. Iya. Saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan. Baik. Soal nomor 1 baca. Bagaimana? Iya. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M. Iya, berarti titik M. Mana busurnya? Ini busur, ini titik. Ini ambil. Nggak usah dipakai. Lanjut. Dan dapat menerangi perosotan pada BC. Berarti di mana perosotannya? Ini di sini. Ini perosotan di sini. Selama proses diskusi, Ibu ada menilai. Penilaian proses diskusi dan sampai nanti proses kamu menyajikan hasil diskusi di depan. Jadi tetap berikan yang terbaik. Kita selesai. Selanjutnya kita presentasi kelompok. Sebelum presentasi, ada baiknya semua duduk rileks. Handphone kembali masuk ke dalam tas, kecuali nanti pada saat presentasi ke depan boleh bawa handphone untuk menjelaskan aplikasi GeoGebra. Baik, tidak ada lagi megang kertas LKPD ataupun alat peraga. Semua duduk yang rileks, santai. Sandarkan bahunya ke belakang, tempat duduk. Ibu mau buat teknik stop dulu sebelum kita presentasi supaya bisa lebih rileks lagi. Bisa ya? Baik. Semua tangannya letakkan di atas paha atau di atas meja. Kaki-kakinya berada di bawah dekat dengan lantai keramik. Oke, kita mulai. Hirup udara, tarik nafas. Baik, silakan dibuang. Kembali, tarik nafas.
Silakan dibuang. Rasa penat tadi yang sudah saat diskusi bisa kita hempaskan. Sekali lagi tarik napas dalam-dalam dan buang. Oke, sudah siap untuk diskusi? Presentasi kelompok sudah siap? Baik, sebelum kita mulai presentasi, semua berdiri dulu. Semua berdiri. Letakkan satu buah pulpen di tempat satu kelompok. Satu meja kelompok. Hanya ada sebuah pulpen. Hanya ada sebuah pulpen ya. Hanya ada sebuah pulpen. Ikuti instruksi ibu. Hanya ada sebuah pulpen. Kalau ibu buat boom, kamu boom. Ya. Kalau ibu buat claps, kamu claps. Kalau ibu bilang pen, siapa yang berhasil ngambil pulpen berarti dia yang fokus. Ya, siapa yang bisa mengambil pulpen berarti dia yang fokus. Oke, kita mulai ya. Boom. Boom. Claps. 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 Boom. Claps. Pen. Oke, siapa yang dapat? Mari kasih tepuk tangan buat kawannya. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah pes kembali? Sudah Bu? Oke. Silakan untuk kelompok Teresa ke depan bawa LKPD. Boleh pakai alat peraga atau aplikasi GeoGebra. Salah satu saja. Untuk pertanyaan pertama itu lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada BC di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC. Jika lampu taman dengan sudut penyiaran diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada BC, ini B dan C, di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC. Kalau dari kelompok kami, menurut kami, pengelola bisa meletakkan lampu di mana saja pada sudut mayor, karena pada saat dipindahkan seperti ini, sudut mayor pada setiap sudut mayor untuk ukuran sudut kelilingnya akan tetap sama, Bu. Seperti ini, dipindahkan ke sini juga sudutnya akan tetap 30 derajat. Iya. Tetapi tidak bisa dipindahkan untuk ke sudut minor karena sudutnya akan berubah, Bu. Iya. Kesimpulannya, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling setengah dari sudut pusat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ada pertanyaan Ada yang ingin menanyakan? sebelum ditutup atau saran? Tidak ada saran. Oke, dari Swiss, silakan. Iya, silakan berdiri, Nak. Baik, bentar Swiss. Nih. Saya Swistiana Novelia dari kelompok 3 ingin memberi saran. Saran saya jika saat presentasi kalau bisa suaranya agak diperkuat lagi atau diperbesar dan penjelasannya lebih jelas lagi agar lebih dapat dimengerti. Terima kasih. Baik. Terima kasih buat sarannya. Kasih aplaus dulu buat temannya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema sudut pusat dan juga sudut keliling. Jadi yang pertama kami akan memberitahu soal nomor 1 dengan pertanyaan lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada BC, di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC. Di sini kami akan menjawab dengan alat peraga. Silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih.
Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siap. Oke, sudah fokus? Sudah. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Saya Febri Alicia. Nama saya Ade Putri. Saya Jahratu Sifa. Saya Cindy Audia. Saya Fatur Arahman Lubis. Presentasi akan dimulai dari Sipa. Baik, yang pertama kami akan membahas soal nomor 1 dengan pertanyaan lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada BC. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC? Menurut kami, pengelola dapat memasang lampu di setiap busur Di mayor. Di sepanjang busur mayor. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi, adakah yang memberikan saran atau pertanyaan? Ada yang mau ngasih saran? Cukup? Pas? Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk beri aplaus. Sudah semua kelompok maju. Sedikit penguatan dari Ibu bahwasanya di permasalahan yang pertama tadi, yaitu di mana penjaga kolam bisa memasang lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat, yaitu dia bisa dipasang di sepanjang apa nah Ibu? Busur mayor. Ya, sepanjang busur mayor dia dengan sudut penyinaran 30 derajat. Next yang kedua, jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyoroti busur BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat kita gunakan? Enggak. Berapa sudut yang kita butuhkan? 60 derajat. Kalau 30 derajat dia pasti kecil penyinarannya, tidak maksimal. Next yang ketiga, jika ukuran perosotan berubah, yaitu busur BC-nya ya berubah, bagaimana pengaruh terhadap perubahan sudut penyinaran yang dibutuhkan? Jika busur BC-nya berubah dengan sudut pusat 30 derajat, pasti sudut kelilingnya berapa? 15 derajat. Untuk memperkuat hasil diskusi kita hari ini, ada sedikit penilaian sumatif yang akan Ibu berikan. Penilaian ini walaupun kerjanya kelompok, duduk berkelompok, kamu kerjakan secara individu. Bisa dimulai dikerjakan, soal nomor 1, nomor 2 dikerjakan sekarang, dan soal nomor 3 merupakan PR. PR-nya dikumpul sesuai dengan minat dan bakat, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, atau dalam bentuk Canva, sesuai dengan minat bakat. Dikumpul chat pribadi ke Ibu supaya tidak ada kawannya yang melihat-lihat. Bisa ya? Oke, mulai dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Jika ada yang sudah selesai, boleh dikumpul masing-masing ke depan, satu persatu biar tidak bertabrakan. Sebelah sini anak. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita di hari ini? Angkat tangannya. Oke, Irwanisa. Jadi Bu, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama itu besarnya bakalan sama. Baik, sudut keliling yang menghadap kepada busur yang sama, besarnya sama. Sebelum kita refleksi supaya lebih bersemangat nanti untuk pulang, kita ice breaking kembali. Tepuk MTK. Bisa, pasti bisa, harus bisa. Baik, untuk apa kamu ada di sekolah hari ini? Untuk bersenang-senang dan belajar. Kalau Ibu katakan halo, kamu jawab hai. Kalau Ibu katakan hai, kamu jawab halo. Halo. Hai. Halo. Halo, hai, hai.
Halo, halo, hai. Baik, bisa. Sudah press ya? Sudah press belum? Sudah. Baik. Kira-kira ada nggak manfaat pembelajaran kita di hari ini, anak ibu? Ada. Oke, apa manfaatnya? Kita jadi tahu apa, Gracia? Kita jadi tahu aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk mencari sumber dan lingkungan. Oke, maksudnya Bu, saya jadi tahu ada aplikasi pada matematika yang bisa kita pakai. Itu aplikasi GeoGebra. Pembelajaran kita di minggu ke depan yaitu lingkaran dan garis singgung. Ya, dibaca sebelum Ibu masuk ke kelas, literasi di rumah untuk pemateri lingkaran dan garis singgung.
Sampai jumpa.